Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aleksan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 04793 5927. Pada video kali ini saya diharuskan untuk membuat sebuah tugas ya, atau melaksanakan tugas dari program studi dari mata kuliah MSI 4308, yaitu melakukan instalasi NFS server pada CentOS 7. Nah, pada tugas ini saya diharuskan melakukan instalasi tersebut, dan instalasi tersebut memiliki dua syarat yang harus dipenuhi persyaratannya, yaitu menjalankan CentOS 7, terus usernya itu memiliki hak akses root ya, atau hak akses sudo juga itu bisa. Nah, masuk saja masuk saja ke langkah yang pertama, yaitu melakukan update ya, yaitu melakukan update sistem operasi yang terbaru dengan mengetikkan sudo yum update. Tapi ketika saya tadi sudah melakukan percobaan update tersebut, ternyata ada sebuah error, yang errornya itu pure dari pihak CentOS sendiri, atau mungkin juga pihak dari dari dalam si OS ini. Jadi saya mencari cara, dan saya menemukan caranya dari YouTube ya, atau dari Google, dari internet. Nah, biar saya tunjukkan caranya. Nah, ini dari website ini. Saya membaca website ini juga menjelaskan ternyata memang benar ada error setelah update EOL tanggal 30 Juni 2024. Nah, ini saya mengikuti langkah-langkah ini dan ternyata berhasil gitu ya. Jadi saya secara tidak langsung juga sudah melakukan atau sudah melaksanakan yang step pertama, yaitu melakukan update ya. Nah, pada tutorial yang saya lakukan itu ternyata juga langsung install si NFS servernya. Jadi si NFS servernya itu auto keinstall. Nah, ketika ketika instalan NFS servernya sudah terinstall, maka secara tidak langsung langkah ke-1 dan langkah kedua itu selesai. Nah, kemudian saya langsung saja ya melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan direktori berbagi setelah menginstal paket NFS server. Langkah berikut adalah menyiapkan direktori yang akan dibagikan melakukan NFS server. Saya dapat memilih direktori atau apapun itu pada sistem saya. Nah, cara melakukan langkah ketiga yaitu dengan mengetikkan sudo mkedir data, yaitu sudo mkedir /data spasi /data. Nah, kemudian saya harus mengubahnya itu menjadi NFS nobody dengan menjalankan perintah, yaitu sudo chohoon NFS nobody, terus _2 NFS nobody. Ini pakai spasi enggak ya? /data. Enter. Ketika sudah, berikan izin baca dan tulis kepada NFS nobody dengan menjalankan perintah berikut yang tadi dituliskan oleh dosen, yaitu
sudo cmod sudo chmod 765/data. Oke, langsung saja ke enter. Oke, cmod hilang setelah operasi 765 data, artinya ini sudah berhasil ya. Terus langkah keempat, mengkonfigurasi NFS server. Setelah direktori berbagi telah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi NFS server untuk mengizinkan akses direktori tersebut. Buka file konfigurasi NFS server dengan menggunakan editor teks seperti Nano atau Vim. Nah, kita klik aja sudo nano, sudo spasi nano slash etc slash export gitu, enter. Tidak ketemu ya. Sudo nano slash etc slash export, tidak ketemu. Coba saya tulis nano slash etc slash export, tidak ada direktori. Oke, bentar. Untuk langkah yang keempat yaitu mengkonfigurasi NFS server. Setelah direktori berbagi disiapkan, langkah selanjutnya mengkonfirmasi NFS server untuk mengizinkan akses ke direktori tersebut, yaitu satu, buka file konfigurasi NFS server dengan menggunakan editor teks seperti Nano atau Vim. Oke. Di dalam file ini tambahkan baris berikut. Jadi yang keduanya itu yaitu slash data, terus bintang, tanda kurung, rw, sync, no slash root slash sekuase no slash al, terus slash al sekuas lagi slash sekuas ya, sekuase. Oke, sudah. Baris ini mengizinkan semua host di jaringan untuk mengakses direktori data dengan izin baca dan ditulis RW. Operasi secure mengakses server. Oke, simpan dengan Ctrl O, terus enter, Ctrl X keluar. Oke, sudah. Kemudian yaitu untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi NFS server, jalankan perintah berikut di terminal, yaitu sudo export min a. Oke. Sudo, oh iya salah export, sudo export min a, sudo export min a, enter. Sudo export fs ya, sudo export fs min a. Kemudian udah.
Kemudian langkah kelima, menjalankan dan mengaktifkan NFS server setelah konfigurasi NFS servernya selesai. Langkah terakhir adalah menjalankan dan mengaktifkan NFS server, yaitu satu, jalankan perintah berikut di terminal untuk memulai layanan NFS, yaitu sudo, dengan mengetikkan sudo system cti system, betul kan? Sistem ini CTI kayaknya, CTL kayaknya, CTL start NFS/server. Kemudian untuk memastikan bahwa layanan NFS berjalan, setiap kali sistem diboot, aktifkan layanan NFS dengan menjalankan perintah berikut. Jadi berarti setiap habis reboot itu harus kayak gitu. Nah, kita untuk memastikan bahwa NFS server belajar dan setiap kali sistem diboot, aktifkan layanan NFS dengan menjalankan. Berarti ini kita ketik lagi sudo sistem CTL enable NFS/server. Oke. Kemudian terakhir, pastikan layanan NFS server berjalan dengan menjalankan perintah berikut, yaitu sudo system ctl status NFS/server. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, bisa dikatakan ini aktif ya, excited. Jadi sudah terlaksana dan bisa nyala gitu. Jadi tutorial yang tadi saya lakukan itu bisa dibilang berhasil. Terus oke. Lanjutnya itu, jika Anda melihat pesan yang mengindikasikan bahwa layanan berjalan dengan baik, itu berarti NFS servernya berhasil diinstal dan dikonfigurasi. Terus mengakses direktori berbagi dari klien. Setelah NFS server diinstal dan dikonfigurasi, Anda dapat mengakses direktori berbagi dari klien ya, dalam jaringan yang sama. Pastikan klien Anda juga menggunakan CentOS atau distribusi Linux lain mendukung NFS. Buka terminal pada klien dan jalankan perintah berikut: menginstal paket NFS klien. Berarti ini harus menggunakan yang satu lagi, kayak misalnya user satu lagi. Oke. Kemudian saya harus menginstal ke sisi klien yang satu lagi untuk bisa juga mengakses NFS server ya, dengan mengetikkan mana tadi, sudo yum install NFS strip utils. Oke.
Oke. Sebentar, ini dia kayaknya agak ngebuk ini. Oke, melanjutkan penginstalannya, yaitu dengan mengetikkan sudo yum install nfs strip utils. Sudo yum install nfs strip utils. Oke, sudah dilaksanakan ini. Kemudian setelah paket nfs utils diinstal, buat directory client yang akan digunakan untuk mengakses directory berbagi. Misalnya tadi tuh sudo mkdir slash mnt ya, slash nfs. Oke, enter. Terus oke, oh, oke. Kemudian yaitu ketikkan perintah ini untuk melakukan mounting directory berbagi di server ke directory client. Sudo mount alamat IP server, alamat IP nfs server ya. Jadi saya harus mengetikkan IP nfs servernya. Oke, IP nfs servernya. IP nf servernya.
ini diperintahkan gantilah IP NF dengan IP IP NNF server. IP NNF server ya, server. Ini server yang mana ya? Coba kita IP NNF servernya. Oke, untuk yang keempat, untuk yang ketiga dulu, yaitu setelah paket NFS strip utils diinstal, buat directory client yang akan digunakan untuk mengakses directory berbagi. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk membuat directory /mnt/nfs, yaitu dengan mengetik sudo mkdir spasi /mnt/nfs. Oh, sudah, tadi saya sudah menulis, berarti langsung saja yang keempat, yaitu jalankan perintah untuk melakukan mounting directory berbagi dari server, yaitu dengan mengetikkan sudo mount alamat IP nfs server dat sama dengan /2 terus /data /mnt/nfs. Saya sudah menuliskan di sini ya, di notepad. Sudo mount terus tadi udah spasi belum, mount 10.0.2.15 terus ini /2 /data spasi /mnt/nfs. Seharusnya sudah, langsung saja enter. Oke. Oke, tadi saya sedikit melakukan problem solving ya pada langkah yang keempat. Nah, iya, langkah yang keempat dan kelima, juga ketiga juga termasuknya ya, yaitu setelah paket NFS utils diinstal, buat directory client yang akan digunakan untuk mengakses directory berbagi. Misalnya, jalankan perintah berikut, yaitu sudo mkdir /mnt/nfs ya. Terus sudah diketikkan tadi. Terus yang keempat, jalankan perintah berikut, yaitu ketik sudo mount alamat IP server terus /2 /data /mnt/nfs ya. Ketika di enter tadi, mana saya sudah mengetikkannya, mana, nah ini nih, sudo mount versi 3 10.0.2.15 terus sama dengan /data spasi /mnt/nfs gitu. Nah, ketika di enter akan muncul seperti ini. Ketika sudah muncul seperti ini, kemudian bisa dibilang
sudah selesai ya proses eh, penginstalan NFS server di XenOS 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.